dan juga emailnya. Nah, Bapak Ibu tidak berlama-lama, selanjutnya kepada Ibu Putih Kusmawati MPD disilakan untuk menyampaikan memaparkan data. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sudah dikenalkan, saya Putih Kusmawati. Saya bertugas di Sekretariat Direktorat Jenderal BTK di lantai 16 di Unde Senayan. Pasti Bapak Ibu sini saya mau kemudian seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini semuanya duduk ya, guru dinas. Di Permen-Pan nomor 16 tahun 2009 itu kan dikatakan Bapak Ibu ya, pengangkatan pertama itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama S1, kinerjanya baik. Nah, yang ada salah satu persyaratan yang agak sulit dipenuhi, yaitu sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, karena adanya dengan persyaratan itu, Dinas Pendidikan tidak mau mengangkat Bapak Ibu sebagai JF, walaupun ketika Bapak Ibu melamar sebagai guru itu untuk menduduki JF Bapak Ibu ya. Nah, karena Dinas Pendidikan tidak berani sebenarnya tidak mau, karena peraturannya mempersyaratkan sertifikat pendidik. Nah, sehingga SK-nya itu macam-macam Bapak Ibu. Ada SK-nya SK calon guru, ada SK-nya itu pelaksana guru, ada SK-nya fungsional guru seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu kita dapati di Dapodik ada 58 jenis yang berbeda untuk itu Bapak Ibu. Nah, keadaan ini terus berulang Bapak Ibu. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita lihat undang-undangnya, itu kan jelas Bapak Ibu ya, guru adalah pendidik profesional seperti itu, yang memiliki kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, pengakuan kompetensi itu adalah dengan sertifikat pendidik. Nah, di Undang-Undang tahun 2005 itu kan harusnya selama 10 tahun semua guru itu sudah S1 dan sudah bersertifikat pendidik. Tapi ternyata tidak semudah itu Bapak Ibu. Yang pertama, LPTK-nya terbatas Bapak Ibu. Tidak semua LPTK ada di setiap wilayah di Indonesia. Itu buat Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi undang-undang itu memang mensyaratkan guru itu harus bersertifikat pendidik dan itu harusnya sudah selesai di tahun 2015. 9 itu ada syarat menjadi guru. Guru harus profesional. Apa itu profesional? Harus punya kompetensi. Buktinya guru punya kompetensi apa? Itu sertifikat pendidik. Itu Bapak Ibu ya. S1 dan bersertifikat pendidik. Jadi artinya Permen-Pan 16 tahun 2009 yang guru itu tidak boleh melanggar undang-undang dan PP. Jadi makanya Bapak Ibu, ketika guru bersertifikat pendidik itu Dinas Pendidikan nggak berani mengangkat sebagai JF guru. Jadi itu ceritanya. Dijelaskan di pasal 30 Bapak Ibu. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi 4 syarat. Berijazah pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik. Nah, inilah yang menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan. Sehingga walaupun formasi PNS di tahun 2015 dan 2018 jadi dikeluarkan macam-macam. Ini kita temui ada 58 jenis SK yang berbeda dikeluarkan oleh dinas karena begitu tugasnya sebagai guru, tapi karena belum bersertifikat pendidik, makanya belum diangkat sebagai JF guru seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kan guru jadi kasihan Bapak Ibu ya, karena belum diangkat jadi JF guru, artinya kan tidak bisa mendapatkan akredit. Bupati dan Lamongan yang ditujukan kepada Menpan juga ditujukan kepada kami. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu dalam kegiatan pengadaan CPNS formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan itu terdapat 383 CPNS dengan formasi JF guru. Nah, kemudian dari 383 PNS yang akan dan JF guru hanya 8 PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan sisanya belum mempunyai sertifikat. Nah, ini kan masalah Bapak Ibu ya, mereka sih ya formasinya guru dia juga sudah persyaratan sudah S1 dan memang mengisi lowongan, artinya memang itu dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, kemudian surat Menpan RB Bapak Ibu ini adalah jawaban dari surat Bupati Lamongan. Nah, salah satu di surat Menpan ini menyatakan kalau Menpan itu sudah mengeluarkan surat tanggal 9 September. Kalau PPK itu wajib mengangkat calon PNS yang mendaftar pada formasi atau kebutuhan JF guru seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jawaban Menpan RB Kabupaten Lamongan. Nah, ini adalah dasar bagi kami. Kemudian Bapak Ibu BKN mengeluarkan Kepala BKN nomor 23 tahun 2022 tentang penjelasan tambahan terkait pelaksanaan peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, ini tidak bisa saya bacakan. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, isi surat edarannya Bapak Ibu. Ternyata tidak ada. Oh, ada tapi kecil sekali Bapak Ibu. Kalau
menjadi PNS. Nah, tapi bagi yang fungsional yang memiliki peserta tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan itu dikecualikan. Nah, itu tidak jadi masalah bagi Bapak Ibu ya dengan surat edaran PDM. Nah, kemudian untuk perpindahan jabatan lain, ini artinya Bapak dan Ibu, ketika PNS tadi adalah seorang misalnya bidai suara atau tadinya pelaksana, kemudian ingin menjadi guru, ingin disebut tidak ada jabatan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, pejabat fungsional atau keterampilan yang mau berjasa saja dari 1 atau 2 lembar dan memiliki pangkat di bawah penata dan gelombang dapat pertimbangan kenaikan pangkatnya adalah pangkat kategori anggota melalui kenaikan pangkat menjadi jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian yang bersangkutan diberikan untuk pendidikan sebesar akibat kumulatif kebutuhan oleh jenjang. Nah, masalahnya Bapak Ibu, guru itu kan berdasarkan undang-undang dan PP, yaitu sudah S1. Jadi jenjangnya itu adalah jenjang ahli, jenjang keahlian, bukan ketampilan. Jadi artinya poin ini tidak cocok untuk guru. Guru yang belum sertifikat artinya tidak bisa diangkat karena memang ketentuannya dia harus sertifikat pendidik seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam SK kami Bapak Ibu yang ini baru saja Bapak Ibu di awal tahun 2023 ini dalam rangka pengangkatan guru yang belum diangkat dan ini jumlahnya banyak Bapak Ibu. Ternyata guru yang sudah diangkat PNS tugasnya sebagai guru sudah lama tapi belum punya JF. Nah, itu ternyata banyak sekali. Padahal mereka memang formasinya adalah JF guru seperti itu dan itu sudah lama dan apa sampai sekarang statusnya belum jelas itu Bapak Ibu. Nah, dalam SE itu Bapak Ibu kami sampaikan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat dalam JF guru. Jadi sertifikat pendidik tidak lagi menjadi persyaratan untuk pengangkatan guru. Jadi silakan diangkat tidak guru. Nah, PN 3A dan 3B itu diangkat sebagai JF guru pertama. Tetapi apabila guru itu sudah 3C ke atas baru mengikuti kompetensi itu Bapak Ibu. Jadi makanya yang kami keluarkan agak berbeda kebijakannya. Karena awalnya ketika guru sudah angkat maka kompetensi. Artinya ketika guru sudah 3B itu kompetensi Bapak Ibu ya. Nah itu kemudian kita jelaskan kembali Bapak Ibu di tindak lanjut dari ST kami. Jadi yang ikut uji kompetensi adalah guru yang sudah punya pangkat golongan 3C ke atas. Guru 3B silakan diangkat tapi tidak perlu uji kompetensi. Guru dengan golongan 3B boleh diangkat DPR tapi tidak perlu uji kompetensi. Bapak Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu. Dan kami berharap berdasarkan hitungan kami semua guru yang bertugas di khususnya di Satuan Pendidikan Nasional Pemerintah itu di tahun 2024 itu sudah punya sertifikat pendidik semua. Kalau lulus itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan setelah diangkat nanti guru-guru segera mengikuti PPG agar hal-halnya dia dapatkan yaitu mendapatkan tunjangan profesi. Baik Bapak dan Ibu, mohon untuk disimak, tidak ada diskusi di dalam forum ya. Jadi apa ya lebih pas gitu ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu berdasarkan tindak lanjut atas ST akan diteruskan PNS dengan golongan ruang 3A 3B yaitu penata muda, kemudian juga PNS dengan golongan ruang 3B penata muda tingkat 1 itu silakan diangkat tanpa uji kompetensi. 3C ke atas baru uji kompetensi seperti itu. Nah ini sudah dalam agenda kami Bapak dan Ibu sebagian juga sudah uji kompetensi. Nah bagaimana kalau PNS yang sudah bertugas sebagai guru ikut uji kompetensi tapi tidak lulus tetap diangkat tapi golongannya 3B tetap tapi jabatannya guru ahli pertama Bapak Ibu ya. Jadi kalau PNS sudah naik pangkat, naik pangkat sudah 3C. Jadi pangkat golongan tetap 3C tapi jabatannya tetap guru ahli pertama. Kalau tidak lulus, kalau lulus pangkat golongannya sesuai dengan golongan pangkat yang dimiliki. Jadi angka kredit yang diperoleh juga guru ahli pertama sehingga agak bebannya agak berat karena dia ingin kemudian kan angka kreditnya itu harus lebih banyak yang dikumpulkan. Nah ini Bapak Ibu, uji kompetensi sudah kami laksanakan pada 19 Juni. Tapi ternyata banyak guru-guru yang tidak terdata. Nah itu nanti akan kami dapatkan itu bagaimana baiknya. Apakah ada uji kompetensi susulan atau mengikuti uji kompetensi dengan jenjang guru yang sama-sama naik pangkat dan jenjang di Bapak Ibu. Tapi ini sudah kami laksanakan 19 Juni kemarin. Nah kemudian untuk mekanismenya itu sudah diatur dalam surat ini Bapak Ibu. Di bawahnya ada lampiran untuk pengangkatan dalam jenjang guru. Nah kemudian Bapak dan Ibu, kami harapkan pada tanggal 19 Juni semua guru baik yang tidak uji kompetensi atau uji kompetensi itu sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni. Nah, tapi ternyata banyak masalah Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali PPK, gubernur, bupati, wali kota yang statusnya PLT itu banyak Bapak Ibu.
Nah kalau statusnya PLT kan kita tidak tahu kapan dia definitif, itu yang pertama. Kedua, banyak PPK beberapa itu sedang dikaji Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin mengangkat. Kemudian Bapak dan Ibu karena itu, jadi Bapak Ibu dinas mungkin dua pengawas bagi yang belum mengangkat dari KWT Bapak dan Ibu ini masih kami perpanjang sampai Desember 2023. Mudah-mudahan sebelum ada bulan presiden Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bisa kemudian. Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini perhitungannya agak apa ya? Tidak ribet, tapi ada mekanisme yang harus diikuti karena ini disamakan dengan ketika pengadaan itu kan ada 4 Bapak Ibu ya, ada pengadaan pertama, ada promosi, ada invasi, gitu. Nah ini mengikuti mekanisme invasi Bapak Ibu. Jadi nanti ada mekanisme yang diikuti. Nah kemudian Bapak Ibu, contoh untuk pengambilan keputusannya juga sudah ada di mekanisme ini. Tapi nggak ada formasi, itu tidak bisa naik golongan, naik jenjang, maksud saya pangkat golongan jenjang. Tapi boleh nggak? Boleh, tapi hanya sekali ke pangkat, tapi golongannya tetap gitu Bapak Ibu. Kan kalau jenjangnya tetap, golongannya bisa naik ke 1 tingkat, tapi jenjangnya tetap gitu Bapak Ibu. Nah kalau dulu kan selama ini kita tidak pernah ada formasi ke jenjangnya ya Bapak Ibu, ya kan? Nah karena terus terang kami lakukan Bapak Ibu, karena biasanya JF ada perbedaan untuk jenjang, itu tugasnya berbeda. Harusnya jenjangnya semakin tinggi, tugasnya semakin berat. Nah kalau dulu kan mau guru ahli pertama, ahli muda, ahli pertama, tugasnya sama ya tidak? Nah itu makanya Kemdikbud ada kesulitan untuk membedakan tugas yang membedakan mana guru pertama, guru muda, madya, dan guru pertama. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan pedoman yang bisa dirujuk oleh semua wilayah. Nah, walaupun Bapak Ibu, jadi berapa akan menjadi diperoleh ketika guru yang sudah PNS atau belum JF? Nah ini ada contohnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah dasar perolehan angka kredit. Ini angka pertama sudah bukan. Contohnya saudara Heru Santoso, SPD, artinya dia sudah sarjana Bapak Ibu ya. Pangkat penata muda, golongan uang 3A dengan TMT 1 April. Nah, dia tidak boleh angka kredit di masa pangkatan Bapak Ibu. Sarjana, kemudian TMT 1 April, berarti kan dia sudah 2 tahun. Berarti angka kredit yang diperoleh itu 28. Dilihat dari masa pangkatan, seperti itu. Nah, kemudian penentuan angka dasar. Karena saudara Heru Santoso itu masih guru ahli pertama, golongan nomor 3A, maka angka kredit dasarnya 0. Seperti itu. Berarti tadi kan angka di masa pangkatan dan 28. Angka kredit dasar karena dia masih golongan 3A 0. Berarti angka kredit yang diperoleh dan 28 seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ketika Pak Heru Santoso ingin naik pangkat dari 3A ke 3B, maka untuk naik pangkat 3B kan diperlukan ini, nah 3 kan dia dapat 28, berarti dia butuh 22. Berarti untuk ke 3B dia hanya butuh 22. Tapi untuk menjadi guru ahli muda kan kebutuhannya 100. Berarti dia perlu 72 angka kredit. 72 angka kredit itu Bapak Ibu ya. Ya, jenjang itu artinya dia ahli muda, dia butuh 100. Tapi kalau dari 3B banyak butuh 50. Dia sudah punya 28. Berarti dia cuma memerlukan 22 untuk ke 3B. Tapi untuk kamu dia butuh angka kredit 72 Bapak Ibu ya. Nah, ini penulisannya. Nah, ini banyak ditanyakan oleh BKD. Itu seperti apa tentang angka kreditnya. Nah, karena di sini adalah pengangkatan pertama Bapak dan Ibu, berarti angka kredit perolehannya yang lapangannya kosong karena memang baru. Jadi Bapak Ibu, tadi dengan masa pengangkatan dia dapat 28. Karena dia masih golongan 3A, berarti angka dasarnya 0. Berarti dia dapat 28. Kemudian untuk angka kredit yang diberikan dengan pangkat, untuk ke 3B butuh 50. Dia sudah punya 28. Berarti dia hanya butuh 22. Tapi untuk dia karena dia butuh 100, dia hanya 28, dia masih memerlukan 72 angka kredit lagi. Gitu kan ya. Ya, nanti kurang lebihnya seperti ini nanti untuk penetapan angka kreditnya. Nah, ini adalah contoh nomor 2 Bapak Ibu. Saudari Lisa Nubaiti, dia sudah 3C, TMT 1 April. Dia ikutkan ke 3C itu harus ikut uji potensi. Nah, tapi dia tidak lulus. Nah, maka Bapak Ibu, dia 3C, dia sarjana, masa kerjanya sudah 3 tahun, berarti angka kredit yang diperoleh adalah 75. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dia kan 1 April 3C. 3C berarti 0. Berarti angka kredit yang diperoleh yang tadi di masa kepangkatan 75, kalau dia 3C 0 berarti cukup 75. Nah, ini Bapak Ibu, dia itu kan tidak harus uji potensi. Jadi tetap jenjangnya guru ahli pertama dengan angka kredit 75 gitu. Nah, artinya kan untuk naik ke 3D dia butuh 100, sehingga dia butuh 25 untuk ke 3D. Lanjut Bu. Nah, jadi bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia dapat 75, tapi karena dia jenjangnya masih guru ahli pertama,
Sehingga dia kan mau tidak mau untuk pengusulan kembali dia kan harus naik, harus memastikan dia sebagai muda Bapak Ibu ya. Jadi dia butuh 25 gitu. Nah ini lanjut. Nah ini tidak. Nah, oke. Nah, ini contoh 3 Bapak Ibu. Saudara Manansari MPD, berarti dia sudah juga. Pangkatnya 3D dengan TMT 1 Oktober 2022, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ini saya sekali karena saudara Manansari kan sudah S2 MPD, berarti majelis Bapak Ibu ya. Masa kerjanya 1 Oktober 2022, berarti dia kurang dari setahun. Maka akademik yang diperoleh dengan masa kepangkatan kurang dari setahun, dia mendapat. Nah kemudian Bapak Ibu, 3D angka dasarnya adalah 100, sehingga angka dasar yang diperoleh 100. Untuk masa kepangkatan dia dapat 6, untuk angka dasar dia dapat 100. Berarti total angka yang diperoleh adalah 106. Ya, nah ini sehingga Bapak dan Ibu, kalau saudara nelayan ingin apa? Untuk naik jenjang dari guru ahli muda ke jenjang guru ahli madya, maka perhitungannya 200 kurang 16, yaitu 94. Karena kan dia sudah 3D, berarti kalau naik pangkat berarti dia otomatis naik jenjang juga. Makanya sehingga butuhnya 200. Nah, akan tidak diperoleh 106. Jadi untuk naik ke jenjang madya dengan pangkat 4, saudara nelayan ini butuh 94. Itu ya. Ya, ini mungkin buat Bapak Ibu tidak begitu ini ya, tapi paling tidak untuk mengecek yang dibuat BKN nanti benar tidak itu ya, paling tidak penghitungan kerja seperti ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Jadi untuk naik ke 4K dengan jenjang ahli madya, saudara nelayan itu butuh 94. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini kan masih berlaku sampai sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca Permen 123? Sudah. Yang sudah baca Permen 123 siapa? Tidak ada. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak tahu ini kalau berita baik atau buruk. Dan nanti Bapak Ibu dengan berlakunya Permen 123 tidak ada lagi angka kredit untuk butir kegiatan. Jadi Bapak Ibu tidak lagi sibuk mengumpulkan angka kredit. Tidak lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas dan kinerjanya baik, itu otomatis Bapak dan Ibu mendapatkan angka kredit minimal dalam hal itu sesuai jenjangnya. Itu. Nah, kalau kinerjanya sangat baik, Bapak Ibu tinggal dikali 150%. Jadi dapat tambahan lagi sebanyak 50% dari angka kredit. Misalnya guru pertama berapa? Kan 50 ya Bapak Ibu? 50 itu kan kalau dicapai 4 tahun, berarti kan per tahun Bapak Ibu dapat 12,5. Kalau Bapak dan Ibu sudah bertugas kinerjanya baik, maka Bapak Ibu otomatis langsung mendapat 12,5 angka kredit. Gitu. Itu kalau kinerja baik. Kalau kinerja sangat baik, 12,5 ditambah 12,5 dari 2 berapa? Yang 12,5 ditambah. Nah itu otomatis. Jadi kalau Bapak dan Ibu kinerjanya sangat baik terus, itu 3 tahun sudah naik pangkat. Gitu. Sebenarnya Bapak Ibu yang perlu mengatakan lagi. Jadi nanti seperti itu. Nah itu kalau berdasarkan Permen nomor 1/2023 itu harusnya di bulan Agustus sudah berlaku. Tapi kan kami belum membuat peraturan teknisnya Bapak Ibu. BKN itu baru selesai membuat Bapak Ibu. Sekarang yang masih dipikirkan oleh Kemdikbud, Menpan dan BKN adalah, nah kalau dulu pengajuan pangkat itu ikut aturan yang mana? Itu udah masih bahan pembicaraan. Karena kalau dengan profesional itu banyak guru nanti yang akan membuat profesinya sendiri Bapak Ibu. Tapi yang jelas apapun kebijakannya nanti pasti tidak akan diambil. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu untuk itu sudah ya. Pertama saya persilakan kepada Ibu ini kan untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu. Mohon izin Pak Sekretaris Dinas, mohon izin Ibu Kasubag Umum Kepegawaian Miskin, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin menyampaikannya dulu ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Yudi ya.
kurang lebihnya saya hanya menambahkan sedikit saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa kita adakan sedikit tanya jawab. Ada kebijakan yang terkait dengan pengangkatan tersebut, diantaranya surat edaran dari Dirjen GTK nomor 037 tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Lalu ada juga dengan surat Dirjen GTK lagi nomor 13 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Ini kita mendapatkan informasi dapat diangkat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah dalam posisi fungsional guru semua ya? Mungkin nanti bisa diinformasikan ke teman-teman calon guru yang ada di sekolah Bapak Ibu ya, kalaupun memang ada yang belum diangkat ke fungsional guru. Untuk pengangkatannya itu, sistematikanya itu harus ditetapkan PAK dulu nih Bapak Ibu. Untuk penetapan PAK mungkin akan diserahkan ke tim penilai yang ada di Dinas Pendidikan bagian umum Kota Depok ya Bapak Ibu. Setelah menjadi dan mendapatkan penetapan PAK, si calon guru ini dapat diusulkan ke kami ke BKPSDM. Tapi sebelum itu untuk pengusulannya ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi Bapak Ibu. Awalnya itu harus diusulkan dari unit kerja terkecilnya, yaitu dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sekolah Bapak Ibu diusulkan ke Dinas Pendidikan untuk dibuatkan PAK awal dalam jabatan fungsional guru. Lalu nanti dari Dinas Pendidikan membuat lagi nih Bapak Ibu untuk surat pengantar yang akan diberikan ke kami sebagai usulan untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru. Dari kami pun secara persyaratan administrasi itu untuk pengangkatan guru itu kurang lebihnya tadi juga dari Ibu Budi sudah diterangkan secara mendetail ya. Saya hanya menambahkan yang kami butuhkan di BKPSDM untuk mengangkat ke dalam jabatan fungsional guru itu pertama surat usulan dari dinas, yaitu Dinas Pendidikan. Yang kedua, PAK awal harus sudah dimiliki oleh si calon guru. Yang ketiga itu mungkin SK, CPNS dan PNS. Kopiannya juga boleh ya Bapak Ibu. Selanjutnya SKP yang dimiliki oleh calon guru itu harus minimal baik. Hanya itu saja untuk kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon guru yang diusulkan ke kami ke BKPSDM. Nanti dari kami Direktorat Guru Pendas GTK Kemendikbudristek. Sedikit saya bacakan biodata beliau. Lahir di Kolaka pada 12 Februari 1976. Masih muda, lebih muda dari saya. Iya. Pendidikan terakhir S3 Pendidikan Bahasa Inggris dari Jakarta University. Nomor ponsel perlu, Bapak langsung saja nanti akan menyampaikan ya. Kemudian emailnya juga. Sebelum kita lanjutkan ada pantun dulu. Anak-anak belajar menari demi menjaga semangat dan sukacita. Harus sukacita ya, harus bahagia. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Akbar, saya persilakan untuk menyampaikan materi mengenai mekanisme pendaftaran uji kom kenaikan JF guru. Untuk itu kepada Bapak silakan. Teman-teman khususnya dari Kota Depok will not find atau will not be confused gitu ya. Mungkin tidak ribet lagi, tidak pusing lagi seperti itu. Nah, teman-teman, maaf kalau saya panggil teman-teman meskipun lebih tua dari Akbar, gak apa-apa kan? Iya, maksud saya itu biar go public pengumuman hasil uji kompetensi yang pelaksanaan kemarin Bapak Ibu. Nah, dari pengalaman kemarin itu banyak sekali teman-teman yang tidak sempat maju di SJT atau di SI. Ini ada bertanya Pak, what does mean SJT? SJT itu teman-teman Situational Adjustment Test. Jadi dia model soal untuk guru pertama ke muda atau yang dari DF guru dari guru pelaksana yang akan diangkat ke DF guru seperti itu. Nah, saya lihat kemarin pelaksanaan itu banyak yang melenceng teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kota Depok. Dari daerah lain ada 180 peserta gurunya, tidak ada yang lolos. Tapi bukan dari Kota Depok kan. Tapi ini Kota Depok belum. Ini ada, ini fakta seperti itu. Nah, pertanyaannya
kemangkapaan seperti itu Pak Akbar itu terjadi karena teman-teman di dinas tidak begitu concern, tidak begitu fokus, tidak begitu paham apa yang menjadi kewajiban mereka, sehingga korbanlah teman-teman guru. Nah, apesnya Akbar tahu bahwa posisinya demikian, itu kami sudah menjelang pelaksanaan esai. Bahkan dia konfirmasi ke saya sudah posisi pulang. Jadi ada yang peserta yang kemarin pelaksanaan esai itu terkendala, misalnya sinyal dan seterusnya, itu kami jadwalin dalam bilang. Nah baru dia dapat nomornya Akbar, gitu, lalu lapor, maksudnya Pak Akbar mohon izin saya baru dapat nomor dari ini. Apakah di mana yang salah sehingga peserta kami itu tidak ada yang lolos? Saya jawab, bisa dikirimkan contoh satu saja. Ya, saya cek, ini benar kok Mbak Yunus gitu. Saya mohon izin, Ibu nanti saya harus buka data dulu di mana ini sampai nggak lolos. Ternyata setelah dia pulang, itu adminnya tidak paham. Jadi dia setelah dia masukkan, itu dari pihak admin dinasnya itu tidak mengajukan. Jadi dia menggantung proses statusnya proses aja, tidak distatuskan di situ diterima. Sementara direktorat itu mengambil data yang sudah distatuskan diterima. Jadi teman-teman nanti ini ada saya kasih panduan verifikasi verbal, harus ditahu bahwa oh yang begini kalau verifikasi data saya gitu ya, seperti itu. Jadi memang ini materinya nanti terkait dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran. Ya, saya nggak masuk lagi di tahap, nggak masuk lagi di kebijakan atau regulasi karena saya begitu yakin teman-teman udah paham diskusinya panjang kali lebar dengan Ibu Budi kan, seperti nervous atau gugup dan seterusnya, seakan-akan itu hilang karena Ibu Bapak tidak berjalan dengan sendiri, tapi Ibu berjalan dan mengerjakan based on your knowledge yang didapat dari narasumbernya langsung seperti itu ya. Jadi sudah ada brainstormingnya, sudah ada knowledge-nya gitu kan. Kalau kemarin kan kebayang nih apa lagi itu di kompetensi kan gitu kan, tiba-tiba langsung ada masuk isi PKB-nya, innalillah ya apaan lagi kan gitu kan. Nah, saya paham teman-teman. Ya di mana-mana kok, saya kemarin juga diundang ke Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sama begini juga teman-teman di sana. Ya, posisinya kalau orang boleh bilang, oh begini is difficult. Jadi namanya permulaan itu pasti ribet. Mudah Kemadia, pengawas, Mudah Situational Adjustment Test dulu bagaimana cara kerjanya. Ini situs layanan basis DK Kemendikbud. Tolong teman-teman pada saat kita coaching, ini salah satu yang bagi viral selama ini cara kerja kita disupport dengan IT. Makanya kami tekankan bahwa teman-teman meskipun dinas pendidikan tidak menganggarkan ada budgetnya bahwa dikumpul 1 TUK boleh dikumpul boleh di mana saja dikerja, tetapi tetap diketahui atau pengawasan dari teman-teman dinas seperti itu. Kenapa dikumpulkan? Sebenarnya dari sisi efisiensi kerja itu teman-teman dari dinas itu mudah mengontrol, ya kan, terus mudah melaporkan dan seterusnya berapa TUK dan seterusnya. Tetapi kan terkadang juga muncul ada anggaran lagi dari segi finance. Orang tetapi memenuhi kriteria, ada kan? Ada kan? Ada, karena di dapurnya tidak diupdate, di profilnya diupdate. Nah itu salah satu, banyak yang menelpon ke saya seperti itu posisinya. Ini kemarin program kita di tahun 2023 itu di kompetensi paling terakhir Bapak Ibu, ya kan? Kira-kira tadi yang salah. Tidak tersedia jawaban yang benar. Benar Bapak Ibu, yang ada jawaban yang dianggap efektif, jawaban yang dianggap paling benar. Jadi opsinya tidak bercerita masalah nomor 1 bla bla bla, nomor 1 bla bla bla, A, B, C, D, tidak seperti itu. Tidak ada A, tidak ada B, yang ada cuma bulat aja. Bulat ada 4 opsi. Nah, ini Bapak tinggal klik yang mana menurut Anda yang efisien. Gampang kan? Kota, provinsi, atau sudah lolos kota, tapi belum lagi pada saat ya di aplikasi ID-nya tidak bisa klik, tidak bisa menyimpan, gitu kan? Padahal di IT itu Bapak Ibu, kami sudah sarankan teman-teman guru yang waktunya habis dikerjakan itu kami tetap auto set. Berarti nanti tetap diketahui semua gitu ya.
dari semua. Tapi kalau memang dilihat bahwa ada aja Bapak Ibu jawaban-jawaban itu tidak muncul di pedagogiknya. Ada berapa kompetensi itu teman-teman? Ada berapa? 3. Kompetensi apa aja? Kompetensi teknis, kompetensi sosial, terus kompetensi manajerial. Kompetensi teknis gunanya berapa? 4. Tadi mau nggak cukup? Enggak. Oh, pantas ada jawabannya ya. Ya, kompetensi teknis tadi turunannya 4. Kemudian sosial turunannya 1, berkat bangsa. Nah, kalau kompetensi teknis tadi 4, kalau pengawas pedagogik diganti dengan andragogi. Kalau pengawas pedagogiknya diganti dengan andragogi. Kemudian manajerial turunannya berapa? Subkompetensi manajer berapa? Ada 8. Bentar, saya kasih Pak di sini. Ya, ini teman-teman model deposito basic PKB 2021 yang sampai sekarang masih kita lanjut. Tidak boleh aliran data gaji seperti ini, tapi ini nanti teman-teman tetap selalu koordinasi sama dinas. Nih, mulai alur seleksi guru pertama pemuda. Mulai ini dari mana Bapak Ibu dapat informasi? Halo? Dari akun SIM PKB. Kalau Anda sudah mendapat informasi akun SIM PKB, apa yang Anda lakukan? Bisa ajukan pendaftaran sendiri atau langsung melapor ke dinas. Seperti itu ya. Misalnya, saya dapat info di akun SIM PKB, saya menjadi sasaran di kompetensi ini Pak, apa saya harus lakukan? Nah, gitu. Pasti dinasnya membantu. Ada di registrasi, semua nanti Kota Depok semua itu kolektif ya juga satu sekaligus. Nama-nama tersebut itu datang dari direktorat. Diambil dari mana? Dari integrasi data BKN. Guru yang pertama muda sekian orang. Nah, tapi diintegrasikan dari Dapodi Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu itu sudah terima SK-nya, sudah terima PA-nya, tapi tidak diupdate di Dapodi, sehingga Anda tidak terpanggil. Bahkan, jadi keluar misalnya Anda 4C, Anda sudah kategori guru muda, tapi Anda tidak update lagi di Dapodinya, masih 3B. Nah, ribet kan? Seperti itu. Jadi tolong, sementara cara kerjanya Dapodi sama ini, database BKN itu diintegrasikan. Ya. Kemudian setelah ini dia dianggap lolos, yang dianggap memenuhi kriteria, itu baru bisa lanjut di setelah diperpal di sana dari admin, teman-teman di angkatan pertama kemarin kami dari perusahaan direktorat itu melihat bahwa ada keraguan dari pihak teman-teman admin apakah karena terlalu banyak sementara tenaga yang memperpal sedikit sehingga itu melenceng dari panduan perpal. Makanya teman-teman direktorat memperpal ulang. Tapi yang kami perpal ulang itu adalah status yang sudah diterima, status yang sudah diloloskan sama teman-teman dinas. Ya, tadi mereka sudah tolak, kami tidak perpal lagi. Seperti itu, ya. Please raise hand yang kemarin ikut tes. Ada yang ikut tes kemarin? Maaf Pak, dari jenjang apa Pak? Udah kemarin? Dari kebangsa Pak. Ya. Dari kemana? Dia benar mudah kemana itu. Udah kemarin Pak? Atau kemarin kita? Ada berapa? Ada 4. SK, PAK terakhir, fakta integritas, SKP 2 tahun terakhir. Tapi yang kami perpal, kami cuma fokus PAK sama SK. Nah, ini juga kalau teman-teman di PAK itu di penilaian angka kredit terakhirnya, penetapan angka kredit terakhir itu jangan sekedar diterima begitu saja. Saya kasih contoh nih, kalau guru pertama ke muda minimal berapa Bapak Ibu? Angka kreditnya berapa yang terakhir yang kemarin? Masih 200 kan? Minimal 200 kan? Nah, kalau sudah dianggarkan 200 minimal, tetapi mutu yang di bawah itu tidak dapat dipertimbangkan. Innalillahi, gimana sih itu? Pada kan begitu?
Ada PHK-nya terus keterangannya di bawah. Seharusnya dapat dipertimbangkan, benar kan? Nah, tapi ada kalimat yang muncul dua di situ. Dapat dipertimbangkan, garis sendiri tidak dapat dipertimbangkan. Dua-duanya tidak ada yang dicoret. Innalillah. Nah, itu dalam satu itu teman-teman. Begitu terima, keluar PHK-nya, oh ini. Tapi dibaca di bawah itu. Dua opsi di situ kalimat yang berlawanan. Tidak dapat atau dapat dipertimbangkan. Berarti dicoret yang tidak penting. Kan begitu kan? Kalau ada kesan berarti itu dapat dipertimbangkan. Itu juga salah satu faktor tidak lulus verifikasi data, validasi data. Itu juga penyebabnya. Nah, berikutnya lagi di verifikasi formal itu sudah guru muda Tomadia. Berapa PD-nya Bapak Ibu? Halo, muda Tomadia berapa PD-nya? Nilai PD-nya berapa minimal? 4 bintang. PD-nya berapa? 12 bintang. Tapi tidak, angka kreditnya berapa minimal? 400 minimal. Terkadang dapat verifikasi atau indikator yang konsisten, itu kita sudah sarankan tolong tidak usah terlalu mendetail diperiksa, divalidasi. Tapi karena dia juga di PHK, dia berhenti. Meskipun total angka kreditnya sudah mencapai lebih 400 atau 400, tapi di PD sama PT kosong. Lulus tidak? Tidak kan? Nah, ada tentu nilai jadi lulusin gitu. Tidak begitu. PD-nya tidak sampai 4, PD-nya tidak sampai 12, tetapi jumlahnya di angka kredit totalnya itu sudah melebihi 400. Nah, di bawah itu dapat dipertimbangkan. Siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Iya, seharusnya aktif. Jangan membuat guru-guru keliru juga, kasihan kan? Nah, kemudian verifikasi administrasi berkas dilakukan sama dinas dan KPI ya, direktorat. Kemudian langsung masuk situational adjustment test. Ini guru muda Tomadia. 50 bobot skornya di sini Bapak Ibu. Kemudian di SA juga 50, jadi totalnya 100. Tetapi tadi di penelitiannya berapa batasan minimal kelulusan? Di penelitian, sini nggak ada yang lebih. Enggak ya, di penelitian itu 70 teman-teman ya. 70 gitu di penelitiannya ya. Ada skor, pokoknya dia harus 70. Kalau 69, no way. Misalnya jangan ada take away. Oke ya, nah kita sudah selesai. Kemudian ada sudah ada yang mendapat kemarin setelah adjustment test. Ada kan? Bapak masih ingat? Sabtu ngomong saja pertanyaannya. Ya pada Bapak. Tapi ngomong saja yang ingat mulai pertanyaannya Pak. Ke depan Pak. Kirim Pak, kirim. Nah, ada Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, saya yang pertama kali bukan biji, Ya. Depok nggak tahu. Yang kecil itu yang tidak ada tapi tidak ada habis ini. Iya, iya. Jadi ini pertanyaan itu semua benar. Ya semua benar yang saya ingat dari ini Pak. Jika Bapak seorang pemimpin itu ya, guru itu yang paham guru pendidikan ya. Guru itu udah tua, udah mau pensiun namanya begitu. Apa yang Bapak lakukan itu habis ini intensif. Terima kasih. Baik, dulu coba. Dan mau duduk kita ada apa-apa. Di teman-teman, tidak di status guru muda Tomadia ini, Anda harus kelar dulu di SDT baru bisa masuk di SA. Di aplikasi, Anda bohong-bohong, ya weh, kami langsung ke portal yang masuk, ya. Seperti. Tapi jaraknya tidak mepet, waktunya tidak terima. Ada 1 hari tidak, ya? Ada juga 1 hari lagi. Baik Pak. Pengalaman di SA. Biasa gimana? Beda. Baik, kita bahas ya. Saya itu boleh saya ceritakan gitu ya, bagaimana Anda menulis seorang atau sebagai tidak sesuai dengan nilai norma yang diyakini oleh anak buah kita. Tinggal Pak. Dalam bidang komunitas, bagaimana Anda menangani seorang atau situasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang Anda yakini? Iya, nilai yang Anda yakini ya. Tidak diyakini. Nilai yang tidak diyakini ya. Artinya norma aturan itu ya. Itu ada berapa kata? Ada batasannya. Iya. Kalau kita ada 35 kata. Kalau kita boleh 1 kata pun belum bisa kita salin Pak. Belum bisa. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aplaus dulu. Benar. Semua jawaban itu tidak ada yang salah. Tapi yang kami lihat adalah sejauh mana Anda kejujuran, sejauh mana Anda jujur dalam diri sendiri, tidak terjadi plagiarisme. Tidak mengambil dari orang lain. Ingat teman-teman, SDT nanti di tes berikutnya ini tidak usah harus cari apa ya, buku primbon di situ. Ya, tidak usah seperti harus buatkan kamus begitu, tidak usah. Gak ada. Nanti set soalnya itu terkait sama psikologi. Ya.
Dan keseluruhan tersebut sudah nanti dicerminkan di saya tadi guru, berarti nanti kelihatan nggak pedagogiknya. Jadi soal-soal itu implementasi dari subkompetensi dari masuk kompetensi tersebut yang 3 tadi. Kompetensi sosial, kompetensi teknis, kompetensi manajerial. Seperti itu. Paham? Paham ya? Nah, jadi dari yang namanya plagiarisme, ya, plagiat. Kemarin hasil pemeriksaan plagiat, berapa standar kelulusan? Kalau dia melebihi 30, maka dianggap dia nol. Kalau dia plagiatnya 30 ke atas, 30 plus 1, maka skornya kembali nol. Skornya kembali nol. Gimana cara mengetahui ya Pak? Teman-teman sudah familiar, ada namanya aplikasi Turini, ya kan? Nah, kami pakai itu. Kami pakai. Sekali lagi, banyak peserta yang gugur di plagiarisme. Meskipun di situational adjustment test, skornya tinggi, di atas 70, tapi karena di essay-nya dia 37, 36, Masya Allah, saya kira dia gak lulus. Itu ingat teman-teman. Padahal soalnya tidak usah terlalu panjang lebar, ya, tidak. Tapi adalah mengacu empiris, pengalaman Anda sendiri. Dan ingat, di aplikasi itu sudah disetel, sudah diatur jumlah kata minimal dan jumlah kata maksimal. Kalau minimal Anda tidak sampai, sama Bapak tadi bilang, tidak bisa terklik, tidak bisa tersimpan, masih warna merah. Sebaliknya juga, kalau standar maksimal melebihi, otomatis juga tidak bisa. Sama dengan aplikasi program guru penggerak. You ask someone for completing your job, and then you need the reward. Nah, jadi Anda meminta bantuan sama orang lain, Anda ditulis, berikan rewardnya, tunggu jatuh temponya kelar, gitu kan? Itu namanya project. Apesnya, hasil riset, hasil penelitian kami hampir 6.000 karya tulis PTK. Proyek bisa. Kami kumpulkan teman-teman dari kampus menilai PTK itu dengan menggunakan aplikasi cuma 160 yang asli. Coba. Dan kalau menilai ini terpisah. Lanjut. Oke, kata cara menyampaikan soal JJ kita sudah bahas. Lanjut. Oke, teman-teman. Di sana pertama kita masuk di logis PKB. Teman-teman sudah punya kan? Sudah tahu. Terus peserta akses menemukan STT-nya. Jadi ini semua itu disebutkan. Peserta menilai jadwal STT. Pak Akbar, gimana kalau saya lupa? Siapa yang kita bantuan? Siapa? Bisa minta bantuan kalau ke dinas, ya? Atau tim helpdesk. Ada tim helpdesknya teman-teman. Ada tim helpdesknya. Memudahkan kita itu baca portal, kunjungi portal ujikompetensi.kemendikbud.go.id. Bisa lengkap menunya, lengkap ada unduhan, ada lini masa, ya. Itu. Coba aturan-aturan ada di sana. Lanjut. Portal layanan kompetensi. Nah, ini tampilannya tadi Bapak Ibu. Ya, ini tampilannya seperti ini. Nggak bisa ya? Pakai, nggak boleh. Pointer. Nggak jalan. Oke, nggak apa-apa ada yang bisa jadi Pak. Nggak kelihatan ya? Teman-teman ini ada TPS. Ini ada TPS ini. Bisa pakai browser Mozilla atau browser Google Chrome. Ini, klik aja di sini teman-teman. Tampilannya begini di atas. Oke? Nah, pada saat diklik ini, terkonek kan internet. Datang ke sana, gitu. Datang ke gedung D, lantai 15. Menemui saya nggak usah. Cukup di sini saja bisa. Ya, seperti itu. Oke, next. Aja mas. Lanjut mas. Nah, ini demo. Siapa yang tidak punya akun? Ayo. Punya semua kan? Ya, oke. Jadi kita masuk pada aplikasi kami masing-masing ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Selamat datang. Akan saya kasih contoh Ibu Entin Agustina. Dia ini ada wawancara. Kalau wawancara berarti bicara apa Bapak Ibu? Belum tahu kan? Jadi tadi ini pertama udah model soalnya cuma 1, STT. Udah kemudian model soalnya 2, STT sama esai. Di atas itu apa lagi Bapak teman-teman? Ini apa lagi? Dia ke utama. Model soalnya 3. STT, esai, interview atau kawan. Sudah ada di sini kan? Tadi sudah
sudah ada guru manajer, guru utama ada. Kalau tahun lalu teman-teman itu yang guru utama untuk uji kompetensi kita surati, baru diajak ke Jawa Timur, Kota Malang, di hotel dan pribadi di sana. Jadi di sana selama 3 hari itu kerjakan soal. Masuk di lab itu kerjakan soal. Jadi misalnya pertama uji kompetensi teknis, itu di elaborate teknis manajerial. Pengalaman saya lihat itu di Indonesia. Biasa kalau dikerjakan soal, kemudian dipaut Mas Dani, apakah mereka ini nanti tetap atau diganti? Kerja kena jelek tapi satu desain aja gak diganti ya. Bisa bayang Bapak Ibu, guru muda Muhammadiyah itu kalau berdasarkan data dari BKN kemarin itu 7.740 guru muda Muhammadiyah. Bayangkan, itu seperti layani satu orang, misalnya di SMP, misalnya doang, itu panas lagi nanti mata terus. Iya, dia menghadap sama saya, Pak, besok hari ini Pak satu minggu, di mana handphone Pak, matikan saja. Senang banget dia. Iya, senang banget karena 2 hari mati handphonenya. Hari Senin mulai lagi. Iya. Dia cuma sudah duduk aja benar-benar memberikan pelayanan seperti itu. Nah teman-teman, tolong nanti dibuat grup, buat grupnya bertiga. Guru pertama muda Muhammadiyah, sehingga tidak terlalu besar juga di grupnya kan, dan efisiensi juga berikan informasi. Oke, clear teman-teman? Iya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau Pak diam aja, itu udah bikin request lagi Pak. Ya kayak minta login. Tapi Bapak jangan khawatir, Bapak nggak hilang, dia proses kok. Ya. Kemudian itu catatan kami Pak, memang di desa itu kami nanti beberapa hari ke depan. Satu soal itu punya anak soal. Jadi nomor 1 A, 1B, 1C, 1D. Bayangin teman-teman, ini esai loh. Esai. Nomor 1 yang hidupnya saja itu sudah 13 nomor. Dikali anaknya 4. Itu berapa teman-teman? Banyak. Kalau 4 baca 60 kan? Ya gembol juga kan? Dan selama ini teman-teman guru, biasanya kalau 60 soal biasanya yang ditulis kan yang ganda ya. Kan lagi alokasi waktu yang seperti ini. Nah itu catatan. Terima kasih Pak, nanti kami akan revisi di depan. Ya. Ada lagi Pak? Ya, tambah bisa. Nanti akun-akunnya bisa dikasih lagi. Ya. Kemudian admin program akan menunjukkan tim verifikator di masing-masing dinas. Nah ini tim verifikatornya yang memvalidasi. Jadi tadi kalau kita punya kewalahan 1 orang dianggap cukup, tidak apa-apa. Kalau lebih dari 1 minta, tidak apa-apa. Tapi yang membuktikan yang verifikasi validasi ini PHK, SK, fakta integritas, SKP itu verifikator. Ada tim penilai verifikator. Ya, seperti itu. Nah, ini syarat tim verifikator memiliki kartu CPKB diberikan penunjukan penugasan oleh admin. Ya. Nah, ini link untuk menambah admin. Seperti itu. Next. Verifikasi validasi berbagai kompetensi kenaikan jabatan PKJ. Lanjut. Ini masa. Ini contoh, kemarin kami melaksanakan pelaksanaan uji kompetensi di masa yang seperti ini. Ya, ini contoh saja. Ada pendaftaran, alokasi, perbaikan dokumen. Jadi ada yang kurang-kurang, masih buat misi-misi dikasih waktu. Kemudian verifikasi dan validasi dokumen. Lanjut. Nah ini teman-teman. Verifikasi, proses perbaikan dokumen dalam verifikasi dan validasi maksimal dilakukan 1 kali. Jika perbaikan dokumen tidak sesuai dengan ketentuan maka status diubah menjadi tolak. Ini yang admin verifikator admin. Proses verifikasi dan validasi dokumen dilakukan paralel. Pemeriksaan dokumen contoh alokasi waktunya jika sampai. Jadi tadi yang verifikasi 4 unggahan itu sederhana saja teman-teman. Jadi kalau dia kita satu jenjang, guru pertama ke muda berarti SK-nya golongan berapa teman-teman? SK-nya nih. SK-nya berapa? 3A ke 3B. Guru pertama ke muda. A ke B lah. A ke B. SK-nya 3A. 3B 3C. 3A. 3C. PHK-nya tuh terbalik. PHK-nya 3C, SK-nya 3B. Nah, jangan tapi PHK-nya 3C terus dulu di SK-nya ambil 3A. Pertanyaannya gini, di mana Pak Akbar kalau SK-nya belum keluar? Atau PHK-nya belum keluar? Ada kemarin kasus begitu kan? Ada kan? PHK-nya dalam proses. Di mana?
Kalau ada kasus seperti itu, maka teman-teman silakan melapor ke dinas. Nanti pihak dinas itu memberikan surat keterangan. Nama-nama tersebut di bawah ini, PAK-nya ini dalam proses seperti itu. Jadi surat rekomendasi itu tetap diunggah. Gitu ya. Terus di situ disebutkan pimpinan. Jangan bilang pimpinan mau kepala sekolah yang tanda tangan. Kalau verifikasi pusat, direktorat itu tidak meloloskan. Jangan kepala sekolah. Yang boleh siapa Pak? Kepala dinas atau atas nama kepala dinas. Jadi kalau atas nama kepala dinas misalnya sekretaris dinas atau kabit, silakan. Tapi atas nama ya. Seperti itu. Tadi kompetensi. Ini teman-teman. SK kenaikan pangkat terakhir, salinan PAK 3C, dukungan SKP tahun 1 lengkap, dukungan SKP tahun 2022 lengkap. Surat fakta integritas guru pertama pemuda. Di fakta integritas ini dia menggunakan materai kan? Materai berapa teman-teman? 10.000. Kalau tidak ada materai 10.000 boleh nggak ambil dua-duanya? Boleh. Masih ada. 6.000 dua. Jadi 12.000 loh. Iya. Apa pemerintah? Hari ya. Baik. Maksudnya jauh hari sebelumnya paham betul ya. Tapi nanti kalau masalah kau udah ini 6.000 lagi 2 lembar. Semua bagian surat diisi lengkap. Semua faktor integritas diberi tanda tangan basah. Bukan tanda tangan elektronik dan diberi materai 10.000. SK kenaikan pangkat terakhir sudah sesuai identitasnya dan pangkat dan golongan yang diminta sesuai dengan persyaratan. Nama, tahun SKP, predikat nilai kinerja tahunan di sistem sesuai dengan dokumen SKP yang diunggah. Salinan dokumen PHK 4C ini guru pertama muda ya. PHK 4C untuk UKJ guru pertama muda, PHK 4A untuk KKJ guru dan pengawas sekolah ahli muda Muhammadiyah sudah sesuai identitas dan pangkat golongan yang diminati sesuai dengan persyaratan. Intinya harus sesuai semua. Proyek itu kata lainnya teman-teman. Diterima dengan proyek. Iya, apalah. Sebagian penting fakta integritas tidak lengkap, sebagian aja. Fakta integritas tidak dihubungi materai asli. Fakta integritas tidak ditanda tangan basah. SK kenaikan pangkat terakhir tidak sesuai identitas dan pangkat golongan diminta tidak sesuai dengan persyaratan. Nama, tahun SKP, predikat di sistem berbeda dengan dokumen salinan yang diunggah. Dokumen salinan, ya umumnya ini bisa kita ganti, bisa kita revisi, bisa dibetulin, bisa jadi depo. Ya, jadi kita ada perbaikan, tapi setelah itu sudah lewat. Nah, ini banyak terjadi. Pak Akbar gimana ini Pak Akbar? Kami lupa, innalillahi.